siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Agraria, yang beranggotakan saya Ismail sebagai moderator, dan pembaca materi ada Selvi, ada Ratna, ada Vika, Esmiralda, Aulia Nisa Azhar, dan Jeffrey Al-Hidayah. Kepada teman-teman, dipersilakan. Hukum agraria yang pertama, pengertian hukum agraria benar dipakai dalam arti yang sangat luas, meliputi bara, yaitu bumi, air, ruang angkasa. Bara meliputi permukaan bumi atau tanah, suhu bumi di daratan termasuk permukaan bumi, suhu bumi yang berada di bawah air termasuk air laut. Pasal 1 ayat 4 Junto, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah meliputi permukaan bumi di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut. Air, perairan kedalaman maupun laut wilayah Indonesia, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Ruang angkasa, ruang bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan usaha-usaha memelihara dan perkembangan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu pasal 1 ayat 6 Junto, pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan bahan-bahan galian, yaitu unsur kimia, mineral, biji, segala macam bantuan termasuk bantuan mulia yang merupakan endapan alam. B. Yang terkandung di dalam air, ikan dan lain-lainnya, kekayaan alam yang berada di dalam perairan, pedalaman dan laut wilayah Indonesia. Hukum tanah. Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan konflik beraspek publik dan perdata yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Hukum tanah hanya mengatur tanah yang satu aspek, yaitu aspek yuridis hak-hak penguasaan atas tanah. B. Hukum tanah nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disahkan di Jakarta dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Sumber hukum tanah nasional terdiri atas: yang pertama, sumber hukum yang tertulis. A. Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3. B. Undang-Undang Pokok Agraria. C. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria. D. Peraturan yang bukan pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria yang dikeluarkan setelah tanggal 24 September 1960 karena suatu masalah yang belum diatur. D. Peraturan lama yang sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan hukum tanah positif. 2. Sumber hukum yang tidak tertulis. A. Norma hukum adat. B. Hukum kebiasaan baru termasuk jurisprudensi dan praktik administrasi. Tujuan pokok UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Asas-asas hukum tanah nasional. 1. Asas nasional. Hak bangsa Indonesia
4. Asas semua hak atas tanah milik sosial terdapat dalam 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Asas perhitungan, asas tanah untuk pertanian, asas tata guna tanah, asas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dari teman-teman, dipersilakan. Pada Ali, silakan. Coba kita berperan dari dalam apa yang menjadi objek hukum agraria. Apa yang dimaksud dengan objek Apa yang menjadi objek hukum agraria? Dari kelompok kedua. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ini loh. Ada lagi. Pada Tairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 7 ingin bertanya kepada moderator, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum agraria. Terima kasih. Baiklah, saya Rika Rianti, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi hukum tanah setelah berlakunya UUPA dan dasar hukumnya. Pakai suara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 3 yang tadinya mau menjawab. Pada kelompok 3 silakan. Oke teman-teman, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Yang pertama pertanyaan dari Toiron yang akan dijawab oleh Jeffrey Alhidayat. Kepada Jeffrey, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Toiron. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum agraria. Yang pertama, faktor formal, yang mana keadaan hukum agraria di Indonesia sebelumnya diundangkannya dalam Undang-Undang Peraturan Agraria, merupakan keadaan peralihan, keadaan sementara waktu oleh karena peraturan-peraturan yang sekarang berlaku berdasarkan pada peraturan peralihan yang terdapat dalam pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terus yang kedua, faktor material, yang mana hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum. Yang ketiga, faktor ideal. Yang keempat, faktor agraria modern. Yang kelima, faktor politik Indonesia. Mungkin seperti itu. Bagaimana Toiron? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih, saya dapat firmannya. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Albi akan dijawab oleh Aulia Nisa. Kepada Aulia Nisa, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Albi. Coba sebutkan apa yang menjadi objek hukum agraria. Di sini objek hukum agraria terbagi dua, ada yang material, ada yang formal. Material merupakan bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan yang formal terdiri yang merupakan dasar atau pedoman dalam penyusunan
dari Dika Rianti yang akan dijawab oleh Ratnasari. Kepada Ratnasari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rika. Yang pertanyaan adalah bagaimana kondisi hukum tanah setelah berlakunya UU PA dan dasar hukumnya. Yaitu jawabannya adalah setelah berlakunya UU PA tahun 1960, semua tanah, baik hak atas tanah yang berasal dari hukum adat atau hak atas tanah yang berasal dari hukum barat dikonversi menjadi hak-hak tanah menurut UU PA. Ketentuan konversi ini diantaranya diatur dalam bagian-bagian kedua ketentuan tentang ketentuan konversi UU PA. Bagaimana Rika? Jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah kelompok kami dalam mempresentasikan judul agraria. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.